Di balik gurun pasir Irak yang panas, berdirilah seorang pria yang namanya mengguncang tatanan dunia. Saddam Hussein, penguasa kejam dengan tangan besi, adalah sosok yang bukan hanya menakutkan bagi rakyatnya, tetapi juga bagi adidaya dunia Amerika Serikat. Saddam bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol kekuatan yang berani menantang Barat, menebar ancaman, dan menciptakan ketakutan yang mendalam di benak para pemimpin dunia. Apa yang membuat Amerika begitu takut pada Saddam Hussein? Apakah karena kekuatannya, keberaniannya, atau karena ambisinya yang seolah tak terbatas? Inilah kisah dramatis tentang ketakutan Amerika terhadap Saddam Hussein, seorang diktator yang berani menantang dunia dan meninggalkan jejak ketakutan dalam sejarah modern. Saddam Hussein bukan pemimpin biasa, ia adalah singa Tikrit, sosok yang membangun kekuasaannya dengan darah dan ketakutan. Ketika Saddam berkuasa penuh pada 1979, ia tidak hanya mencengkeram Irak dengan tangan besi, tapi juga memulai misi ambisius untuk menjadikan Irak sebagai kekuatan besar di Timur Tengah. Amerika melihat Saddam bukan hanya sebagai pemimpin Irak, tapi sebagai ancaman yang berani menentang tatanan dunia yang telah mereka bangun. Saddam adalah mimpi buruk bagi Amerika, seorang diktator yang tidak takut terhadap kekuatan Barat dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk meraih ambisinya. Ia adalah pria yang mampu menciptakan ketidakstabilan di kawasan yang sangat vital bagi kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika. Ketakutan Amerika terhadap Saddam semakin besar ketika Irak mulai membangun kekuatan militernya secara masif. Saddam mempersenjatai tentaranya dengan senjata paling canggih, termasuk rudal balistik dan senjata kimia yang mematikan. Ia memimpin dengan filosofi, takutilah aku, atau hancur di bawah kakiku. Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988 menjadi bukti betapa seriusnya ancaman Saddam. Ia memimpin perang panjang melawan Iran, menggunakan taktik brutal dan senjata kimia untuk melumpuhkan musuh. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat Saddam membantu puluhan ribu orang dengan gas beracun di Halabja, sebuah tragedi kemanusiaan yang menodai sejarah. Amerika takut, mereka tahu di tangan Saddam, senjata pemusnah massal bukan sekadar ancaman, tapi kenyataan yang bisa membakar kawasan dan menimbulkan ketidakstabilan global. Saddam bukan hanya ancaman bagi musuhnya, tapi juga bagi keseimbangan dunia. Ketakutan Amerika mencapai puncaknya ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Tindakan ini bukan sekadar agresi militer, tapi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia. Kuwait adalah salah satu produsen minyak terbesar, dan penguasaan Saddam atas negeri itu berarti ia bisa mengendalikan harga minyak global. Bagi Amerika, ini adalah garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Saddam telah melampaui batas, menantang kekuatan dunia, dan mengancam jalur pasokan energi yang vital. Amerika takut bukan hanya karena Saddam menyerang sekutu mereka, tetapi karena ia berani menantang dominasi global mereka. Saddam tidak gentar terhadap sanksi, kecaman, atau bahkan ancaman perang. Ia berdiri tegak di hadapan dunia dan berkata, "Datanglah jika berani." Namun ketakutan terbesar Amerika bukan hanya tentang minyak atau geopolitik, melainkan tentang senjata pemusnah massal. Saddam dicurigai memiliki senjata kimia, biologis, bahkan ambisi nuklir yang bisa menghancurkan seluruh kawasan. Intelijen Amerika memperkirakan bahwa Saddam bisa menggunakan senjata ini kapan saja, terhadap siapa saja, bahkan terhadap Amerika sendiri. Bayangan Saddam dengan senjata pemusnah massal di tangannya adalah mimpi buruk bagi Washington. Bagaimana jika Saddam menyalurkan senjata itu kepada kelompok teroris? Bagaimana jika ia menyerang sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah? Atau yang lebih buruk, bagaimana jika ia menantang langsung keamanan Amerika? Ketakutan itu meluas dan membara. Saddam bukan hanya ancaman bagi Irak, tapi bagi dunia. Bagi Saddam, Amerika adalah simbol imperialisme yang harus dilawan. Ia sering menyatakan bahwa dirinya adalah perisai Arab melawan penjajahan Barat. Dengan propaganda yang kuat, Saddam menempatkan dirinya sebagai pejuang anti-Barat, sosok yang berani melawan dominasi Amerika. Ini adalah alasan lain mengapa Amerika takut.
Saddam bukan hanya pemimpin militer, tapi juga simbol yang bisa menginspirasi perlawanan di seluruh dunia Arab. Ia adalah ancaman terhadap pengaruh Amerika, ancaman terhadap tatanan dunia yang mereka ciptakan. Saddam menjadi lambang perlawanan, sosok yang menolak tunduk, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar. Ketakutan Amerika terhadap Saddam bukanlah sekadar kekhawatiran belaka, ini adalah ketakutan yang mendorong mereka untuk bertindak. Pada 2003, Amerika melancarkan invasi besar-besaran ke Irak dengan alasan membebaskan dunia dari ancaman senjata pemusnah massal. Meskipun setelahnya terbukti bahwa senjata-senjata itu tidak ada, ketakutan terhadap Saddam telah mendorong perang yang mengguncang dunia. Saddam akhirnya ditangkap dalam kondisi yang memalukan, bersembunyi di dalam lubang di dekat Tikrit. Namun, bahkan dalam kekalahan, bayang-bayang Saddam tetap menghantui Amerika. Ia menjadi simbol perlawanan terakhir, pemimpin yang menolak tunduk hingga akhir hayatnya. Amerika takut pada Saddam Hussein bukan hanya karena kekuatan militer atau ambisinya yang besar, tetapi karena ia adalah simbol dari perlawanan terhadap dominasi Barat. Saddam adalah pria yang berani berdiri di hadapan adidaya dunia dan berkata, "Aku tidak takut." Ia adalah sosok yang membakar ketakutan di benak para pemimpin dunia, karena ia memiliki kekuatan, keberanian, dan keteguhan yang tak mudah dikalahkan. Saddam mungkin telah tiada, tetapi ketakutan yang ia tinggalkan tetap hidup. Ia adalah bayangan dari kekuasaan yang tidak bisa diatur, sosok yang berani menantang dunia, dan simbol dari sejarah yang dipenuhi darah, luka, dan keberanian. Inilah warisan Saddam Hussein, warisan ketakutan yang akan dikenang sepanjang masa.